Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang UTS kecerdasan buatan, dan nama saya Irwandi Refraugati dengan kelas 4H dan NIM 19130101113. Jurnal ilmiah yang saya ambil sebagai bahan review yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perbandingan metode klasifikasi supervised learning pada data bank customer menggunakan Python, yang disusun oleh Fajar Sodi Pamungkas, Bayu Dwi Prasetya, dan Iqbal Risudin pada tahun 2020. Dan yang kedua yaitu survei penggunaan TensorFlow pada machine learning untuk identifikasi ikan kawasan lahan basah, yang disusun oleh Nurudin Harja Ati pada bulan Oktober tahun 2020. Ada jurnal 1 yaitu perbandingan metode klasifikasi supervised learning pada data bank customer menggunakan Python. Abstraknya yaitu makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan metode-metode pendekatan supervised learning dengan menggunakan studi kasus data churn modeling dari Kaggle. Penelitian ini menggunakan program Jupyter Notebook berbahasa Python. Algoritma yang didapat yaitu termasuk pada kategori machine learning, serta menggunakan algoritma supervised learning. Objek penelitiannya yaitu data bank customer. Metode yang digunakan adalah metode klasifikasi random forest, dan metode tersebut menghasilkan berdasarkan pembahasan. Maka diperoleh metode terbaik untuk klasifikasi data bank customer adalah metode klasifikasi random forest. Hal ini dikarenakan karena ketepatan klasifikasinya yang paling tinggi daripada yang lain, dengan nilai akurasi 0,862 atau 86,2%, nilai precision 0,740, nilai rekal 0,482, dan nilai F1 adalah 0,584. Jurnal kedua yang saya review yaitu survei penggunaan TensorFlow pada machine learning untuk mengidentifikasi ikan kawasan lahan basah. Abstraknya yaitu machine learning adalah bidang penelitian interdisipliner menggabungkan ide-ide dari beberapa cabang ilmu yaitu kecerdasan buatan, statistik, teori informasi, matematika, dan lain-lain. Fokus utama penelitian machine learning adalah pada pengembangan algoritma pembelajaran yang cepat dan efisien untuk membuat prediksi pada data. Saat berurusan dengan analisis data, machine learning merupakan pendekatan yang digunakan untuk membuat model untuk prediksi. Pengembangan aplikasi machine learning dapat digunakan menggunakan library seperti TensorFlow, Cave, Tennu, Torch, dan Keras. Menurut Parfait, TensorFlow merupakan library open source yang sangat fleksibel karena lebih dari sekedar framework. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk melakukan survei literatur penggunaan TensorFlow sebagai library machine learning, serta menggali informasi terkait dataset, algoritma, dan metode yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi identifikasi citra ikan kawasan lahan basah. Algoritma yang terdapat pada jurnal ini masuk kategori machine learning, kemudian menggunakan perbandingan algoritma supervised learning dan unsupervised learning. Jadi ada dua objek penelitiannya yaitu ikan kawasan lahan basah, kemudian metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk klasifikasi citra ikan diantaranya adalah CNN, RCNN, DCNN, Fast RCNN, KNN, PNN, Faster RCNN, SVM, LR, RF, PCA, NGFA. Hasilnya yaitu supervised berperforma lebih baik dibandingkan dengan metode unsupervised. Gomez dan kawan-kawan menggunakan metode Deep Convolutional Neural Network untuk pengenalan spesies hewan, menghasilkan akurasi 88,9% pada top 1 dan 98,1% pada top 5 saat menggunakan dataset 26 spesies yang sudah stabil. Brock dan kawan-kawan menggunakan CNN untuk mengidentifikasi spesies ular. Dataset yang digunakan adalah Snake Slave Aron Snake. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan skor rata-rata F1 makro menjadi 0,594 yang sebelumnya bernilai 0,404.
Wongman dan kawan-kawan menggunakan metode RCNN untuk mengestimasi ukuran ikan fusiform. Dataset yang digunakan adalah NASNet, ResNet, dan MobileNet. Hasil akurasi yang diperoleh sebesar 93% pada penelitian Hafner dan kawan-kawan dalam pengenalan objek underwater masing-masing memperoleh hasil akurasi yang baik, yaitu 96,21% dan 98,9% dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode FASTER, RCNN, dan DCNN. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.